Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek analisis penerapan GCG di Kanada. Perkenalkan, nama saya Benita Sri Kamila dengan NIM belakang 092. Dan saya Audrey Alia dengan NIM 085. Saya Jalia Gasolobu dengan NIM belakang 086. Saya Fitri Nuryani dengan NIM belakang 087. Saya Disti Suning Tias dengan NIM belakang 088. Saya Noviris Manita Fadila dengan NIM belakang 090. Saya Diamsa Sudiasana dengan NIM belakang 093. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan. Jadi konsep good corporate governance mulai muncul pada tahun 1980-an ketika para pemegang saham di Amerika Serikat bereaksi akibat kepentingannya yang terancam. Pada saat itu, Amerika mengalami gejolak ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Merger dan akuisisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Menghadapi situasi tersebut, pembentukan konsep GCG mulai dibentuk agar para pengelola perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan stakeholders. Next. Penerapan prinsip good corporate governance penting bagi perusahaan karena mampu meningkatkan nilai dan kinerja keuangan dari perusahaan itu sendiri, serta meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat kepada perusahaan. Dan sebaliknya, praktik corporate governance yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor, dan investor akan menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan corporate governance. Sistem corporate governance yang dianut perusahaan di negara Kanada adalah sistem one tier, yaitu perusahaan dijalankan oleh satu organ, yakni Board of Directors. Board of Directors berfungsi menetapkan kebijakan, melaksanakan kegiatan operasional, dan sekaligus melakukan pengawasan atau monitoring. Sistem tata kelola perusahaan di Kanada didasarkan pada model hukum umum Inggris dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan di Amerika Serikat, dan praktik di Kanada ini cenderung berada di antara keduanya. Baik, berikut tujuan dari penerapan good corporate governance. Jadi tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk menetapkan kerangka aturan, praktik, dan proses yang memandu dan mengendalikan bagaimana perusahaan itu dikelola dan juga dioperasikan. Ini melibatkan seperangkat prinsip dan praktik yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perilaku etis dalam suatu organisasi. Tata kelola perusahaan yang baik mempromosikan transparansi dengan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kinerja keuangan, operasi, dan proses pengambilan keputusan mereka. Menerapkan praktik tata kelola perusahaan juga dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan, menjadikannya lebih menarik bagi investor dan sumber modal potensial. Investor lebih cenderung berinvestasi di perusahaan dengan operasi transparan, pengawasan yang kuat, dan komitmen terhadap perilaku etis. Oleh karena itu, Dewan Direksi Econ Group Incorporated dan manajemen perusahaan percaya bahwa praktik tata kelola perusahaan yang kuat itu akan berkontribusi pada hasil yang unggul dalam menciptakan dan mempertahankan nilai pemegang saham. Itulah sebabnya kami terus berupaya untuk memperkuat kepemimpinan di perusahaan tata kelola dan perilaku bisnis yang etis dengan mengadopsi praktik terbaik dan memberikan transparansi penuh dan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Dan berikut adalah analisis tahapan implementasi dari good corporate governance. Jadi tata kelola perusahaan yang baik itu adalah seperangkat prinsip dan praktik yang memandu cara perusahaan. Implementasi GCG itu biasanya melibatkan beberapa tahapan yang berfokus pada aspek tata kelola. Berikut adalah contoh dari beberapa analisis praktik yang dilakukan oleh Econ Group untuk tahapan implementasi GCG. Yang pertama itu dari Econ Group itu sudah mengungkapkan identitas direksi yang independen, mengungkapkan teks mandat tertulis Dewan, mengungkapkan apakah Dewan telah mengembangkan deskripsi posisi tertulis untuk ketua dan ketua dari masing-masing komite Dewan. Juga sudah menjelaskan secara singkat langkah-langkah apa yang diambil Dewan untuk mengarahkan anggota baru mengenai peran Dewan, komite, dan direkturnya.
Dan yang kedua, sifat dan operasi bisnis penerbit. Yang kelima, mengungkapkan apakah Dewan telah mengadopsi kode tertulis untuk direktur, pejabat, dan karyawan emiten. Yang keenam, sudah menjelaskan proses di mana Dewan mengidentifikasikan kandidat baru untuk nominasi Dewan. Yang ketujuh, sudah menjelaskan proses yang digunakan Dewan untuk menentukan kompensasi bagi direktur dan pejabat emiten. Dan jika Dewan memiliki komite yang tetap, selain komite audit atau kompensasi dan nominasi, sudah mengidentifikasikan komite tersebut dan menjelaskan fungsinya. Dan juga mengungkapkan apakah Dewan Komite dan masing-masing direkturnya dinilai secara berkala sehubungan dengan keefektifan dan kontribusi mereka. Yang ke-10, mengungkapkan apakah Dewan Komite dan masing-masing direkturnya dinilai secara berkala sehubungan dengan keefektifan dan kontribusi mereka. Dan yang ke-11 ada mengungkapkan apakah penerbit telah mengadopsi kebijakan tertulis terkait dengan identifikasi dan pencalonan direktur perempuan. Dan yang ke-12, ungkapan apakah dan jika demikian bahwa Dewan atau Komite pencalonan mempertimbangkan tingkat keterwakilan perempuan di Dewan dalam mengidentifikasikan dan mencalonkan kandidat untuk pemilihan atau pemilihan ulang Dewan. Baik, selanjutnya ada struktur tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu one-tier board system dan two-tier board system. One-tier board system sendiri artinya perusahaan hanya terdapat satu dewan, yaitu dewan direksi. Sedangkan two-tier board system artinya dalam perusahaan terdapat dewan komisaris dan dewan direksi. Untuk di Kanada sendiri, sistem yang diberlakukan adalah one-tier board system yang berarti hanya terdapat satu dewan, yaitu dewan direksi. Berikut merupakan model struktur tata kelola perusahaan one-tier board system. Jadi yang pertama ada auditor independen. Auditor independen ini dipilih dari pemegang saham dan kemudian auditor independen ini akan memberikan laporan berupa mungkin laporan keuangan dan lain-lainnya terkait perusahaan kepada pemegang saham. Lalu pemegang saham sendiri berhak dalam memilih atau memberhentikan dewan direksi. Dan dewan direksi ini akan memberikan kontribusi terhadap perusahaan yang akan menguntungkan pemegang saham. Lalu dewan direksi ini akan memilih dan mencalonkan komite audit sebagai membantu dewan direksi dalam menjalankan tugasnya. Dan komite audit ini akan memberikan bantuan terhadap dewan direksi. Lalu komite audit ini akan memilih auditor internal sebagai pengawas keuangan perusahaan, dan auditor internal ini akan memberikan laporan kepada komite audit. Lalu selanjutnya ada kebijakan tata kelola. Yang pertama ada hak pemegang saham, yaitu dalam sebuah perusahaan pemegang saham berhak dalam memilih dan memberhentikan direktur. Selain itu, pemegang saham juga berhak dalam mengangkat auditor eksternal yang independen, di mana auditor tersebut memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa informasi mengenai perusahaan sudah benar dan dapat dipercaya. Selain itu, pemegang saham juga memiliki kesetaraan dalam menggunakan haknya, seperti menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Next. Lalu yang kedua ada praktik dewan direksi. Dewan direksi ini dalam sebuah perusahaan mesti mengungkapkan apakah ia independen atau sebaliknya. Dan tentunya proporsi direksi independen yang lebih besar dibandingkan direksi non-independen akan lebih baik dalam perusahaan. Selain itu, dewan direksi juga harus mengungkapkan isi mandat tertulis milik dewan yang berisikan deskripsi bagaimana dewan menerima dan mengadopsi proses rencana strategi termasuk peluang risiko yang ada. Dalam National Policy nomor 58 strip 101 juga mengatur bahwa direksi independen harus ikut dalam rapat yang terjadwal dan daftar hadir rapat tersebut harus diungkapkan. Lalu dalam National Policy nomor 58 strip 201 juga mengatur bahwa dewan, komite, dan setiap direktur mesti melakukan penilaian terkait dengan efektivitas dan kontribusi mereka terhadap perusahaan secara teratur. Lalu yang ketiga ada remunerasi direksi. Apabila remunerasi direksi diatur oleh diri sendiri, maka akan menimbulkan konflik. Untuk mencegah konflik tersebut, maka dibentuklah sebuah komite kompensasi untuk melakukan tugas tersebut.
Komite tersebut terdiri dari direktur independen yang harus membuat surat tertulis mengenai wewenang, tanggung jawab, dan prosedur dalam membahas masalah kompensasi tersebut. Selanjutnya ada internalisasi Good Corporate Governance. Internalisasi Good Corporate Governance ini merupakan sebuah wujud nyata dari seluruh anggota perusahaan, mulai dari pemegang saham, dewan direksi, dan anggota lainnya. Pada Icon Group Incorporation, perusahaan konstruksi di Kanada yang mempunyai produksi berupa bahan aspal, agregat, dan bahan konstruksi lainnya, dewan direksi berkomitmen untuk mengembangkan budaya tata kelola yang sehat dalam perusahaan. Para direktur mengetahui baik perkembangan internal perusahaan maupun eksternal yang mungkin terjadi dan akan mempengaruhi bisnis perusahaan. Praktik tata kelola perusahaan dirancang untuk memastikan bahwa bisnis dikelola secara efektif untuk mempromosikan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Dewan telah memantau dan menanggapi perkembangan peraturan di Kanada yang ditunjukkan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan individu, serta memaksimalkan transparansi perusahaan. Lalu yang kedua itu perusahaan ini menerapkan good corporate governance dilihat dari tugas para direksi. Dalam perusahaan juga terdapat program manajemen risiko dan kode etik dan perilaku bisnis. Dewan direksi dalam corporate governance mencakup pertama menyetujui proses orientasi dan pendidikan berkelanjutan untuk direktur baru. Yang kedua, mengambil semua tindakan yang wajar untuk memastikan tingkat kinerja board dan board committees, board and committee chairs and individual directors. Yang ketiga, meninjau dan merekomendasikan perubahan pada kebijakan dewan direksi dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang keempat, membentuk komite dewan dan menentukan mandat untuk membantu dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kelima, meninjau secara teratur, struktur, dan prosedur tata kelola perusahaan yang sesuai, termasuk identifikasi keputusan yang memerlukan persetujuan dewan. Manajemen perusahaan telah mengembangkan proses manajemen risiko perusahaan yang disiplin dan terintegrasi, mengidentifikasi terjadinya risiko dan mengelola risiko supaya dapat diterima oleh perusahaan. Untuk mendukung manajemen risiko, perusahaan telah menerapkan kebijakan yang membahas hal-hal penting perusahaan seperti regulasi. Karyawan baru harus meninjau kode etik dan bisnis, melakukan dan patuh ketika bergabung dengan perusahaan. Manajemen perusahaan di bawah arahan dewan telah melakukan sejumlah langkah untuk menanamkan perilaku etis karyawannya, seperti pembaruan email mengenai kebijakan utama, seminar untuk karyawan baru tentang kebijakan utama perusahaan, termasuk kode etik dan perilaku bisnis, dan kebijakan whistleblower. Langkah-langkah anti korupsi dan anti penyuapan dan persyaratan sertifikasi triwulan untuk semua proyek di luar Kanada, dan persyaratan sertifikasi untuk semua proyek asing, dan merayakan safety day tahunan di perusahaan. Selanjutnya ada penilaian kinerja Dewan Direksi. Dewan perusahaan melakukan proses penilaian formal tahunan berkenaan dengan efektivitas dewan dan komite-komitenya, serta kinerja dan kontribusi masing-masing direktur pada tahun 2012. Nah, proses umpan balik pertama kali yang dilakukan perusahaan itu pada tahun 2013 yang terdiri dari pertemuan 1-1 antara ketua dewan dan masing-masing direktur. Penilaian dewan terdiri dari survei yang disetujui oleh Ketua Komite Corporate Governance and Nominating Committee atau CGNC, dan penilaian direksi 2 tahunan terdiri dari evaluasi rekan yang dilaksanakan dengan kuesioner dan disetujui oleh Ketua Komite CGNC. Evaluasi berisi tentang apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik dan mencakup struktur dewan, komite, dan kepemimpinan dewan. Komposisi perencanaan strategis, efektivitas, manajemen risiko, dan kinerja operasional. Setiap komite mengevaluasi setiap 2 tahun sekali. Hasil evaluasi dewan dianalisis dan ditinjau oleh ketua dewan dan ketua komite CGNC. Mempertimbangkan apakah ada perubahan pada proses dewan, komposisi atau struktur komite yang sesuai. Selanjutnya ada komite penunjang dewan. Icon Group Inc. ini memiliki 4 komite tetap. Yang pertama, komite audit. Tugas dari komite audit ini adalah membantu dewan direksi dalam memantau integritas laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku mengenai audit dan kontrol internal, independensi, kualifikasi, dan kinerja auditor eksternal perusahaan, serta kontrol internal dan fungsi audit perusahaan. Yang kedua, komite CGN atau Corporate Governance and Nominating Committee.
Tugas dari Komite CGNC ini adalah mengawasi kebijakan perusahaan secara keseluruhan yang berkaitan dengan kompensasi dan keuntungan, meninjau dan menilai praktik tata kelola perusahaan, meninjau kembali kebijakan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil tingkat risiko yang sesuai dan mengurangi pengambilan risiko yang berlebihan, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan calon kepada Dewan Direksi dan semua komite pada Dewan Direksi. Yang ketiga, Komite EHS, yaitu Environmental Health and Safety Committee, yaitu tugas utamanya adalah membantu meningkatkan kondisi tempat kerja yang sehat dan aman secara berkala. Mereka percaya bahwa manajemen yang efektif terhadap kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan lingkungan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan. Bila dirincikan, tugas EHS ini meliputi meninjau dan menyetujui rencana strategis EHS tahunan dan melakukan evaluasi secara berkala. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang terkait dengan sistem EHS. Dan yang terakhir yaitu Komite Risiko. Tugas utama dari Komite Risiko ini adalah mengawasi pengelolaan risiko proyek yang timbul dari operasi dan bisnis perusahaan, serta meninjau dan memantau kebijakan, program, dan praktik manajemen risiko perusahaan, termasuk risiko tata kelola, etika, kepatuhan, kelangsungan bisnis, dan kesiapsiagaan darurat. Selanjutnya ada capaian penilaian penerapan GCG. Pada tahun 2020, perusahaan telah mengadakan lebih dari 150 pertemuan dengan pemegang saham retail dan institusional, kelompok investor, lembaga peringkat, dan perusahaan penasihat proksi. Manajemen percaya bahwa kegiatan hubungan investor dan keterlibatan pemegang saham mereka adalah yang terbaik dalam hal frekuensi dan variasi interaksi. Perusahaan juga dinominasikan untuk 2 penghargaan IR Magazine Kanada 2020 dalam kategori hubungan investor terbaik secara keseluruhan pada kapitalisasi pasar kecil dan terbaik dalam sektor industri. Pada bulan Juli 2020, Ketua Komite CGNC dan Direktur Utama yang mewakili para Direktur Independen Dewan bertemu dengan perwakilan dari Canadian Coalition for Good Governance untuk membahas cara Econ mengelola perusahaannya dan pandangan CCGG mengenai praktik terbaik. Hasilnya, Econ memberikan informasi yang lebih detail tentang upaya keberagaman perusahaan dan penggunaan ukuran non-GAAP dalam kompensasi eksekutif. Selanjutnya adalah whistleblowing system. Whistleblowing system ini adalah sistem pengungkapan informasi terkait pelanggaran hukum, peraturan, pedoman kerja, atau berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kegiatan membahayakan publik dan tempat kerja oleh karyawan. Di Kanada sendiri, peraturan yang mengatur tentang whistleblowing adalah Public Servants Disclosure Protection Act atau PSDPA yang memungkinkan karyawan publik untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak Dewan Integritas bahkan publik. Tindakan ini akan dilindungi oleh Pengadilan Federal. Salah satu perusahaan yang menerapkan whistleblowing system adalah perusahaan Icon yang dimulai di tahun 2005 saat Icon menyetujui untuk menerapkan whistleblowing system di perusahaan agar dapat mendukung kelanjutan perusahaan dan komitmen terhadap kejujuran dan integritas dalam menjalankan aktivitas di perusahaan. Kebijakan terkait whistleblowing system diawasi dan diukur progresnya oleh Komite Audit di Icon. Selanjutnya, Komite Audit dan para Dewan Direksi ini akan melakukan evaluasi tahunan terkait pelaksanaan whistleblowing system di perusahaan. Pada bagian kebijakan, ICOM menyatakan untuk melaporkan jika mengetahui informasi terkait kesalahan atau pelanggaran kode etik, prosedur akuntansi, pengungkapan laporan keuangan, audit, dan tindakan korupsi. Tanggapan yang diberikan ICON jika ada laporan terkait pelanggaran atau kejahatan, yakni akan merahasiakan pelapor, menanggapi dengan tepat waktu, melakukan investigasi terkait laporan, dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Icon melindungi siapapun yang melakukan pelaporan kejahatan dengan secara tegas menyatakan melarang adanya diskriminasi dan pembalasan dalam bentuk apapun ke pelapor atau whistleblower. Pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan secara rahasia dengan mengirimkan email, voicemail, atau surat kepada Ketua Komite Audit atau kepada Kepala Petugas Hukum. Baik, selanjutnya ke analisis kasus. Jadi kasus yang kami ambil yaitu kasus Haki Kanada.
Jadi, salah satu organisasi nirlaba di Kanada, yakni Hockey Kanada, terlibat dalam kasus kejahatan seksual. Kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika seorang wanita berusia 20 tahun menuduh 8 pemain hoki Kanada yang di dalamnya termasuk beberapa pemain di tim junior pria U20 telah melakukan pelecehan seksual. Wanita tersebut juga menyatakan bahwa Hockey Kanada mengetahui masalah ini namun tidak ada tindakan yang dilakukan. Hockey Kanada mengklaim telah menghubungi firma hukum terkenal yakni Henin Hutchison untuk meminta nasihat hukum. Hockey Kanada diam-diam menyelesaikan kasus ini di bulan Mei tanpa adanya tuduhan yang terbukti di pengadilan. Setelah penutupan pada penyelidikan awal, Hockey Kanada mendapat respon negatif dari tokoh politik, sponsor, dan para penggemar. Fakta baru diketahui ternyata Hockey Kanada telah mengeluarkan uang sebanyak 8,9 juta dolar kepada 21 pengadu sejak 1989 untuk kasus yang serupa. Hockey Kanada mengatakan sebagian besar jumlah uang yang digunakan tersebut merupakan uang dari National Equity Fund. Next. Karena kasus ini banyak masyarakat menyadari bagaimana Hockey Kanada menggunakan dana yang mereka miliki untuk menutupi tuduhan pelanggaran seksual. Hal ini berarti Hockey Kanada tidak hanya mengkhianati kepercayaan publik, tetapi juga para pemangku kepentingan. Dana yang digunakan dalam kegiatan operasional merupakan dana dari para pemberi dana, sponsor, dan lainnya. Hockey Kanada harus memberitahu mengenai penggunaan dana tersebut. Namun, Hockey Kanada memilih untuk tidak melakukan transparansi terhadap penggunaan dana. Selain perihal transparansi, hal lain yang disorot pada kasus ini adalah bagaimana Dewan Direksi menanggapi terjadinya kasus ini. Paloma Rago, seorang profesor dari Universitas Carleton, mengatakan bahwa terdapat peraturan di Hockey Kanada terkait anggota dapat mengadakan pertemuan khusus untuk mencabut jabatan anggota organisasi yang bersifat individualis. Namun, mekanisme ini tidak diterapkan oleh Hockey Kanada pada Scott Smith yang merupakan direktur eksekutif yang menjabat dari tahun 1995 sampai dengan 2022. Ia adalah orang yang menangani kasus di tahun 2018 dan kemungkinan besar juga menangani kasus lainnya di Hockey Kanada. Selanjutnya, pelanggaran Good Corporate Governance oleh Hockey Kanada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hockey Kanada tidak menjalankan prinsip transparansi dalam kegiatannya. Hockey Kanada tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai penggunaan dana. Para pemberi dana dan sponsor berhak untuk mengetahui dana mereka digunakan untuk apa. Mereka pastinya mengharapkan dana tersebut dapat digunakan untuk hal yang semestinya dan dapat membantu perusahaan atau organisasi berkembang lebih baik. Namun, dalam kasus ini, dana tersebut justru digunakan Hockey Kanada untuk menyelesaikan kasus dengan cara yang tidak baik. Selain perihal transparansi, pada kasus ini Dewan Direksi di Hockey Kanada belum sepenuhnya menjalankan peran dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana anggota Dewan Direksi di Hockey Kanada menanggapi kasus tersebut. Direktur eksekutif menyelesaikan kasus dengan cara yang tidak baik dan para anggota direksi tidak mengambil tindakan apapun melihat apa yang dilakukan direktur eksekutif. Padahal terdapat aturan di Hockey Kanada yang memperbolehkan para anggota direksi melakukan rapat untuk mencabut jabatan. Tindakan yang dilakukan direktur eksekutif pastinya merugikan para pemangku kepentingan dan para anggota direksi tidak mengambil tindakan apapun menunjukkan mereka kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan pada Hockey Kanada untuk memperbaiki masalah ini. Agar dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Hockey Kanada dan perusahaan lainnya harus menerapkan kelima prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut yakni transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan kewajaran. Transparansi berarti Hockey Kanada harus memberikan informasi yang jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, informasi seperti laporan keuangan juga harus dapat dengan mudah diakses. Informasi yang diberikan harus akurat, tepat waktu, dan jelas. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah di Kanada mengenai organisasi nirlaba yang harus melakukan pengungkapan laporan keuangan. Jika sebelumnya Hockey Kanada tidak mengungkapkan penggunaan dana, maka ke depannya Hockey Kanada harus memperbaiki hal tersebut dengan cara memberikan informasi yang jelas terkait penggunaan dana.
Good corporate governance juga dapat diwujudkan ketika para anggota direksi perusahaan menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Good corporate governance diawali dengan membangun komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak, khususnya pihak di top manajemen seperti direksi. Jajaran Dewan Direksi perusahaan berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik dan benar agar anggota lain di perusahaan dapat meniru perilaku tersebut. Dewan Direksi bertugas penuh mengelola dan memastikan segala aktivitas di perusahaan atau organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Belajar dari kasus yang sudah terjadi pada Hoki Kanada, hal yang harus mereka perbaiki terkait dengan kinerja direksi adalah para dewan direksi harus lebih kritis terhadap segala keputusan atau tindakan yang terkait dengan manajemen perusahaan. Mereka juga harus memahami kembali mengenai tugas dan kewajiban direksi perusahaan agar kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, setelah dipaparkan, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu Kanada memiliki konsep tata kelola perusahaan yang mengacu pada negara Anglo-Saxon yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Struktur tata kelola perusahaan di Kanada menggunakan sistem one tier board di mana keseluruhan fungsi perusahaan dijalani oleh satu dewan atau board yaitu Board of Directors. Kebijakan tata kelola di Kanada dilakukan berdasarkan national policy. Icon Inc. adalah perusahaan yang dianalisis untuk mengetahui implementasi nyata tata kelola perusahaan di Kanada. Internalisasi tata kelola di Icon Inc. adalah dengan menekankan pada tugas para dewan dan menerapkan program manajemen risiko, kode etik, dan perilaku bisnis. Icon Incorporation juga melakukan penilaian formal tahunan terhadap dewan dan komite-komite terkait dengan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing. Perusahaan ini memiliki 4 komite tetap, yaitu komite audit, komite CBNC, komite EHS, dan komite risiko. Next. Tata kelola perusahaan di Icon Incorporation juga membuat perusahaan tersebut dinominasikan untuk 2 penghargaan IR Magazine Kanada tahun 2020 untuk kategori hubungan investor terbaik secara keseluruhan, yaitu kapitalisasi pasar kecil dan terbaik dalam sektor industri. Icon Incorporation juga sudah menerapkan whistleblowing system untuk melaporkan adanya kesalahan atau pelanggaran kode etik, akuntansi, pengungkapan laporan keuangan, audit, dan tindakan korupsi melalui email, voicemail, atau surat kepada ketua komite audit atau kepala petugas hukum. Kasus Hoki Kanada terjadi karena Kasus yang kita analisis adalah kasus Hoki Kanada yang terjadi karena Dewan tidak menerapkan prinsip transparansi dengan selalu menutupi kasus yang terjadi pada organisasi tersebut dengan memberikan uang kepada pengadu yang di mana dana tersebut berasal dari National Equity Fund. Dewan direksi pada organisasi tersebut juga tidak bertanggung jawab dengan tidak mengambil tindakan apapun, bahkan tidak melakukan rapat dengan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan pencabutan jabatan untuk dewan yang bersalah. Seharusnya dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan, para dewan direksi harus bertanggung jawab dan memiliki sifat keterbukaan dan transparansi bagi semua pemangku kepentingan, terutama kepada para pemberi dana. Hal ini harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan integritas perusahaan serta untuk kelangsungan organisasi. Itulah pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.